Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk merayakan Ekaristi yang diadakan di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya yang akan dilayani oleh Romo Jelantik dan dilayani oleh PDK Widya Graha. Apapun beban hidup kita saat ini, beban ekonomi, sakit penyakit, apapun itu, mari kita tanggalkan dan serahkan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus yang menanggung semuanya bagi kita. Sebab Dia berjanji bersama-sama dengan Dia kita akan memikulnya dengan enak dan ringan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita pada hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih setianya tidak terbatas bagi kita. Oleh sebab itu biarlah hati kita berlimpah-limpah dengan syukur kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kami, sungguh Engkau baik. Kami dapat melewati dengan ringan dan enak, sebab Kau yang menanggung semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami mau menyambut kedatangan Raja kami. Hanya Engkau yang layak dimuliakan dan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore dan selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat sore, dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya. Seorang anak kecil yang sedang ditimang oleh orang tuanya terlihat sangat tenang dan menikmatinya. Sama sekali tidak terlihat ada rasa takut dan khawatir dalam diri anak itu. Gambaran ini bisa menjadi cerminan untuk kehidupan kita. Dalam perayaan ini kita diajak untuk merenungkan kepasrahan kita kepada Allah dengan mengenakan spiritualitas anak kecil. Kita diajak untuk bersikap seperti anak kecil yang pasrah total, tanpa rasa takut kepada penyelenggaraan Allah. Sikap pasrah kepada kehendak Allah juga akan membawa kita kepada kedamaian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani.
kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami, Kristus kasihani kami. Imam Agung pengantara, dengar doa kami, Tuhan dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami, Yesus kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putera Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus, menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagi-Mu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem.
Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa yang ditulis oleh Sakaria di dalam bacaan pertama dan Matius di dalam bacaan Injil mempunyai situasi yang mirip. Kalau di dalam bacaan pertama, Sakaria ini memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan, sehingga mereka merasa beban hidupnya berat. Bukan karena hanya mereka dibuang, tetapi mereka sadar bahwa pembuangan itu terjadi karena Allah membiarkan. Dan Yahweh membiarkan karena apa? Karena bangsa Israel tidak pernah mendengarkan peringatan dari para nabi dan tidak pernah mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika mereka dibuang, mereka juga tidak merasa bahwa itu kutukan, tetapi karena kesalahan mereka sendiri. Namun kita tahu bahwa Yahweh di dalam perjanjian lama maupun Yesus di dalam perjanjian baru adalah orang yang sama, yang selalu melihat bahwa keterpurukan bangsanya itu tetap harus menjadi tanggung jawabnya dan harus memberikan penghiburan. Maka kemudian Sakaria memberikan penghiburan, "Hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Artinya, meskipun bangsa Israel terpuruk dalam pembuangan, Allah tetap datang dengan kelemah lembutan. Dan kalau di dalam bacaan Injil, kemudian Yesus mengatakan kepada para muridnya yang mendengarkan bahwa marilah datang kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Situasinya berbeda. Kata kuk memang kita sudah lihat di dalam situasi perjanjian lama, terutama ketika para nabi Yesaya, Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa sebentar lagi mereka akan memikul kuk, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan, artinya mengalami pembuangan. Dan di dalam perjanjian baru yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil, kuk atau beban berat itu lebih dialami oleh kelompok orang-orang Israel yang biasa. Karena apa? Karena beban hukum Taurat yang jumlahnya 613. Dan itu lebih membuat mereka kemudian merasa terbeban. Maka kalau kita kemudian pernah melihat perumpamaan ketika Yesus itu menggambarkan ada dua orang berdoa di bait Allah, satunya orang Farisi dan satunya pemungut cukai. Dan orang Farisi itu berdoa dengan sangat bangga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan karena saya memberikan sumbangan, saya berpuasa, saya berpantang. Tidak seperti pemungut cukai di depan saya ini. Dan pemungut cukai itu kemudian berdoa,
ya Tuhan, tidak berani menengadah ke atas, dia mengatakan ampunilah ya Tuhan sebab saya orang berdosa. Dan Yesus lebih memuji pemungut cukai itu karena apa? Karena dia merasa tidak berarti di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya seluruh perjanjian lama itu dan sampai pada puncaknya Yesus disalib, itu lebih kita melihat pertikaian antara orang-orang Farisi ahli Taurat dengan Yesus. Ahli Taurat ini sebetulnya adalah kelompok yang baru. Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, maka semua hukum atau pelajaran agama itu diberikan oleh kelompok Levi, yaitu para imam. Karena waktu itu mereka belum punya bait Allah. Dan kalau mereka berkemah, hanya sebentar berjalan lagi, sepanjang perjalanan katekese diberikan oleh kelompok imam, para Levi. Tapi kemudian bangsa Israel mempunyai yang disebut dengan bait Allah, dibangun oleh Salomon pada tahun 1095 Masehi. Kemudian orang Levi ini bertugas di bait Allah. Lalu siapa yang mengajar katekese? Muncullah kelompok baru yang disebut dengan kelompok orang-orang Farisi yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang ritual. Mereka hanya orang-orang hukum yang sangat legalistis dan menambah hukum yang tadinya cuma 10 perintah Allah menjadi 613. Dan itu kemudian sampai kepada kehidupan pada zaman Yesus. Dan memang orang Farisi dan ahli Taurat menjalankan hal itu. Maka kalau kemudian orang-orang di luar orang Farisi itu merasa tidak pantas di hadapan Tuhan karena mereka tidak pernah bisa memenuhi hukum itu. Maka Yesus kemudian selalu bertarung dengan orang-orang Yahudi berhubungan dengan hukum Taurat. Karena itu yang membuat kemudian bangsa Israel yang lain, kelompok yang lain, yang jumlahnya lebih banyak itu merasa keselamatan itu tidak pernah mereka alami karena terbebani oleh hukum. Maka Yesus kemudian mengatakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan terobosan-terobosan Yesus yang selalu dibuat dalam pertikaian dengan orang-orang Farisi itulah yang kemudian yang menjadi kelegaan bagi orang-orang pada zaman Yesus. Orang sakit harus disembuhkan di luar hari Sabat, Yesus melanggar. Dan itu bagi orang-orang sakit ini sesuatu yang mereka tunggu. Maka kata-kata Yesus ini sangat berarti bagi orang-orang non-Farisi atau ahli Taurat. Saudara-saudara sekalian, zaman sekarang sebetulnya kita tidak usah menutupi bahwa kehidupan kita, kehidupan yang selalu punya beban. Mungkin Romo-Romo yang tidak punya beban ekonomi, karena umatnya baik-baik, tapi punya beban sakit. Tetapi kita hidup kita tidak akan lepas dari beban, entah itu berat atau ringan. Perjalanan hidup kita adalah kehidupan yang selalu memutuskan dan mengusahakan supaya hidup kita semakin enak. Tetapi beban itu tetap akan ada. Maka apakah kemudian kalau kita menyadarkan diri pada Tuhan, beban itu hilang? Juga tidak. Tetapi paling tidak, seperti yang digambarkan oleh Benediktus ke-16, ketika dia mencoba menafsirkan kuk di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru dalam kata-kata Yesus. Kuk itu adalah kayu yang dipakai oleh lembu untuk membajak. Dan lembu ini dibebani oleh kuk. Kalau kemudian kita terbebani oleh kuk, maka kita membawa kuk itu sambil berjalan penderitaan. Benediktus ke-16 mengatakan, kuk yang kamu bawa itu tidak sendiri. Di sebelahnya adalah Yesus. Dan kamu membawa kuk itu bersama-sama. Memang tetap berat, tetapi kita disertai oleh orang yang memberikan ketenangan kepada kita. Maka saudara-saudara sekalian, situasi apapun juga saat ini kita mengalami situasi yang tidak begitu menyenangkan, bensin naik turun, dan situasi saham yang naik turun, dolar tapi saya untung kalau dolar. Yang pasti menjadi beban bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, marilah seperti yang dikatakan pada awal, kita menjadi seperti anak kecil yang percaya pada orang tuanya. Meskipun dia tahu orang tuanya itu melarat, tidak punya apa-apa, tapi apapun dia selalu minta pada orang tuanya. Dan itulah sebetulnya sikap seorang anak kepada Bapa, dan sikap itulah juga yang harus kita tunjukkan kepada Bapa kita di surga. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
Yesus putranya yang tunggal Tuhan, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat, kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gerejanya Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana, dan semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kita, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa memandang saudara-saudari kita yang sedang menderita karena apapun, agar mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Bapa memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kita umat-Nya, dan semoga kita siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kita yang sedang menderita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di atas bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Intensi misa mohon kelimpahan berkat-Nya untuk Andreas Bella yang akan mengikat janji pernikahan kudus pada hari ini. Semoga Tuhan mempersatukan mereka dalam cinta kasih. Mohon berkat dan bimbingan Tuhan agar pekerjaan CV Abhyakta di Samarinda dan Kintamani Bali dapat berjalan dengan lancar. Mohon agar diberkati melimpah untuk dapat melunasi hutang. Mohon mujizat kesembuhan retardasi mental seorang remaja agar pulih. Mohon pelindungan dari Allah, dijauhkan dari kuasa jahat bagi Stefanus. Mengucap syukur terkabulnya novena Santo Yudas Tadeus dan novena 3 Salam Maria. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan dosa bagi arwah Petrus Januar Solikin, Natalia Triposa Harmiati, Yap IG, Elizabeth Yatmirah, FX Solikin, Francisca Minarsih, Xiaolong Seus Chang, Mutia Mary Magdalena, Yohanes Nyoto, Sien Ming, Jiwa Diawi Pencucian dan yang perlu didoakan Julius Sebastian Arifin. Mohon kedamaian kekal Bapak Stefanus Bobi Utomo Agus yang berpulang 5 tahun lalu. Mohon kesembuhan dan pemulihan total anak Genevieve Radiel Tanu Wisastro dari sakit tumor otak. Persembahan lagu persembahan. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut, dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Dalam kemuliaan itu, kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu ya Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, 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 hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang, diberkatilah yang datang. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak kami silakan. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.